Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, Alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita untuk mengadakan majelis tadarus Al-Quran, majelis untuk membaca, memahami Al-Quranul Karim, yang merupakan aktivitas yang paling penting diantaranya, karena dengan majelis ini Allah akan tambahkan kita as-sakinah, yaitu ziyadatul iman ba'dal iman, bertambahnya iman setelah iman, kemudian diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, juga dibersamai para malaikat, dan juga kita disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang terdekat. Inilah keutamaan majelis kita, majelis tadarus Al-Quran. Shalawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan kitab tadarus Al-Quran yang pekan bulan lalu sudah selesai surat Al-Falaq. Sekarang masuk surat yang berikutnya, itu surat Al-Ikhlas. Kita baca tamhid, pembukaan, yaitu tentang dimulai dari pengertian surat ya. Surat ini turun di mana? Karena ini bab tauhid, biasanya bab tauhid turun di Makkah, Al-Mukarramah, jadi surat Makkiyah. Adapun asbabun nuzulnya bisa dibaca dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, sifatilah kepada kami Rabbmu, Tuhanmu itu seperti apa. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah turunkan ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang merupakan penjelasan siapa itu Allah. Kemudian disebutkan tentang nama-nama surat ini, ada surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Asas, karena surat yang inti ya, surat At-Tauhid, surat As-Somad, ini nama-nama dari Al-Ikhlas. Kita masuk ke fadhail atau fadilah surat Al-Ikhlas. Disebutkan dalam kitab ini ada dua hadis ya. Nanti insya Allah kita lengkapi dengan membacakan dalam tafsir di kitab Durarus Saniyah. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullu lailatin jama'a kaffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menuju pembaringan beliau, tempat tidur beliau setiap malam, jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua telapak tangan beliau, tsumma nafatha fihima faqara'a fihima, kemudian beliau tiupkan dalam dua telapak tangan itu, kemudian membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsahu bima mastata'a min jasadi, kemudian beliau mengusapkan dengan dua tangan itu, telapak tangan itu, ke tubuhnya semampu beliau lakukan. Yabda'u bima ala ra'sihi, beliau mulai dari arah kepala beliau, wa wajhihi, dan wajahnya, wa ma qabala min jasadihi, dan bagian depan dari tubuhnya. Yaf'alu dzalika thalatha marwat, beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Ini termasuk ruqyah mandiri untuk menjaga diri kita dari berbagai godaan pada malam hari. Kita disunahkan baca mengumpulkan dua tangan, meniup, dan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dibuat ngusap-ngusap, diulang lagi sampai 3 kali.
Demikian pula Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwa ada orang yang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, beliau mengulang-ulangnya. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ketika memasuki waktu pagi, beliau orang itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Wa ka'anna rajulu yataqallaha, orang itu menganggap itu hal yang remeh, kurang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsu al-Qur'an. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sesungguhnya innaha la ta'dilu thulutsul Qur'an. Sesungguhnya bacaan Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Cuma 3 ayat tapi ternyata nilainya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan, hadisnya Bukhari juga, Muslim, dan periwayat yang lain banyak, disebutkan Nabi bersabda, ayak jizu ahadukum ayaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'ani. Apakah salah satu dari kalian merasa berat untuk membaca pada satu malam, pada malam hari itu sepertiga Quran? Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an. Mereka berkata, gimana membaca sepertiga Al-Quran? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'ani. Beliau bersabda, ucapan ayat qul huwallahu ahad sampai akhir itu ta'dilu thulutsal Qur'ani, pahalanya senilai dengan sepertiga Al-Quran. Ya, alhamdulillah ya. Jadi satu kemurahan Allah, kalau baca sepertiga Quran itu berarti kan berapa juz? 10 juz ya. 10 juz ini baca pendek, singkat, pahalanya seperti baca sepertiga Al-Quran. Ini karunia betul ini. Kemudian juga hadis yang pernah kita baca dulu, Rasulullah SAW mensunahkan agar kita baca Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas setiap habis sholat fardu. Ya, kalau kita bisa, bagus sekali. Kemudian juga hadis yang sudah pernah kita dengar, setiap yang membaca muawwidzat Al-Ikhlas, Gading, Al-Falaq, An-Nas pada waktu pagi dan sore 3 kali, maka dia tercukupi dari segala sesuatu. Takfika min kulli syai', gitu Nabi bersabda, kau telah tercukupi dari segala sesuatu. Berikutnya, apabila Nabi merasakan ada kurang nyaman dalam tubuh beliau, maka beliau meruqyah dengan membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatan. Disebut oleh Ibu Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsi bil muawwidzat wa yanfuthu. Rasulullah itu apabila merasa demam, sakit, maka beliau baca kan untuk di beliau sendiri muawwidzat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan meniupkan ke tubuh beliau. Ya. Kemudian siapa yang berdoa dengan apa-apa yang ada dalam makna surat Al-Ikhlas itu, maka dia telah berdoa dengan nama yang agung. Disebutkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendengarkan seorang berkata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu ahad as-samad. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang tunggal, esa, dan as-samad, tempat bergantung segala sesuatu.
alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana tidak ada, engkau tidak melahirkan, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang sekufu denganmu, setara dengan engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alallaha bi ismil a'zam, sungguh orang itulah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Alladzi idza su'ila bi u'tiya, a'ta, yang mana apabila dia Allah diminta dengan asma itu a'ta, dia Allah akan memberi. Wa idza du'iya bi ajaba, jika dia didoa dengan itu maka Allah akan kabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dalam hadis Sahih Ibnu Majah. Jadi ini bisa menjadi wasilah untuk berdoa pada Allah dan Asmaul Husna. Ini memang di antara tawasul itu kan ada 3 ya. Tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Nah, ini di antara tawasul dengan Asmaul Husna, minta pada Allah, Allahumma ini as'aluka bi annaka Allahu al-ahad as-somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita minta apa? Itu termasuk doa yang dijamin oleh Nabi, idza su'ila bi a'ta, jika dia Allah diminta dengan asma tadi maka Allah akan kasih. Idza du'iya bi, jika juga dia didoai dengan itu, orang berdoa dengan kalimat-kalimat itu, ajaba, Allah akan menjawabnya. Ini satu kemudahan. Sudah pernah nyoba belum Pak doa ini? Belum ya, kita coba nanti malam pas bisa tahajud atau jelang subuh, jadi dengan pikir sebelum tidur, aku pengen apa ya. Nah, terus doa dan ini minta pada Allah. Sudah waktunya akhir malam dengan doa Asmaul Husna, insya Allah lebih yurja, lebih terharapkan terkabul doanya. Kemudian siapa yang mencintai surat ini masuk jannah. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, berkata, kan rajul min Ansor ya umum fi Masjidil Quba, ada lelaki dari kalangan Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Setiap membaca surat itu selalu dimulai dengan surat Al-Ikhlas, selalu dibuka dengan qul huwallahu ahad sampai selesai, selalu begitu. Baru setelah itu baca surat yang lain. Setiap rakaat baca itu. Maka para sahabat bertanya kepada orang yang imami itu, innaka taftatihu bihadhi surah, kamu itu kok selalu membuka surat setelah Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas ini, seakan-akan ini adalah hal yang harus wajib dan selalu kau baca. Apa nggak cukup kau baca Al-Ikhlas saja, atau kau tinggalkan, kau baca yang lain? Kata jamaahnya, faqala ma ana bitariki, ya aku nggak akan meninggalkan yang saya lakukan ini. Jika kamu mau, aku imami kalian dan aku seperti tadi. Tapi jika kalian nggak suka, ya udah saya nggak usah jadi imam, gitu ya. Padahal kan yarona anu min afdolihim, mereka melihat imamnya ini termasuk yang paling afdol, bacaan-bacaannya, hafalan-hafalannya. Dan jamaah juga nggak suka kalau yang imam yang lain, karena ini bagus imamnya. Maka ketika Nabi datang kepada mereka mengabarkan kepada Nabi hal ini. Lalu Nabi bertanya pada imamnya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk. Fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta oleh saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu itu yang minta agar baca Al-Ikhlas saja atau surat selain Al-Ikhlas
tidak double. Mengapa kau selalu melazimi surat ini dalam setiap rakaatmu? Faqal inni uhibbuha. Orang itu berkata, saya mencintainya ya Rasulullah. Inni uhibbuha. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam jannah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mencintai Al-Ikhlas sehingga sering membacanya bisa menjadikan kita masuk jannah. Kemudian siapa yang mencintai untuk membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya karena dia sifat Ar-Rahman. Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pada saat Sariyah. Para Sariyah itu perang nggak diikuti Nabi. Nah, beliau selalu baca surat Al-Ikhlas sebelum ruku. Baca surat lalu itu Al-Ikhlas lalu ruku. Ketika mereka pulang menemui Nabi, mereka cerita itu kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, tanyakan pada dia mengapa dia lakukan seperti itu. Lalu pada saat menanyakan, orang itu menjawab, dia itu sifatnya Ar-Rahman. Saya suka untuk membaca itu surat itu karena sifat Ar-Rahman. Nabi menjawab, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia, Allah Ta'ala mencintai orang itu. Gitu ya. Ya. Kemudian disebutkan ada orang yang membaca, Nabi mendengar lalu beliau bersabda, wajabat lalu jannah, dia wajib masuk surga. Insya Allah ya, surat 1 tapi fadilnya banyak sekali. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Lalu Nabi bersabda, wajib dia. Qila ya Rasulullah, ma wajabat, wajib apa? Qala al jannatu, wajib masuk surga. Lalu Abu Hurairah berkata, aku ingin mendatangi orang itu dan memberikan kabar gembira kepadanya. Tapi saat waktu itu saya lebih mengutamakan membersami Nabi. Saya berpisah dengannya. Lalu setelah selesai itu saya mencoba untuk ke laki-laki itu, tapi dia telah pergi. Jadi orang yang suka baca Qul huwallahu ahad wajib masuk surga. Ini amalnya jadi penak Pak ya. Sapa wae iso. Tinggal telaten apa ora. Kemudian ketika Nabi mendengar seorang laki-laki yang pada rakaat kedua sholat sunnah fajar baca Qul huwallahu ahad, Nabi bersabda, hadza abdun amana bi rabbih. Ya, orang ini beriman kepada Rabbnya, Tuhannya. Yang mana itu sunahkan dibaca di rakaat kedua. Nabi juga membaca surat ini dalam surat witir. Ya, beliau biasa di witir itu ayat rakaat pertama Sabbihisma rabbiyal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Kalau sholat witir 3 rakaat. Kalau sak rakaat ya berarti Qul huwallahu ahad selesai. Paling pendek ini. Nah, itulah jamaah sekalian fadilah surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas yang suratnya sangat pendek tapi Masya Allah luar biasa. Di antara yang kita bisa ingat apa tadi? Pembacanya yang mencintainya akan cinta Allah dan dijamin masuk surga. Kemudian membaca Al-Ikhlas itu senilai dengan sulusu Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Maka ya mari kita coba berusaha setiap malam baca Al-Ikhlas ya. Kalau bisa ngikutin Nabi berarti setiap mau tidur bahkan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali.
Itu luar biasa itu. Kalau kita diberi Allah kemampuan. Baik, saya pikir itu untuk fadilah kita cukupkan. Kita kembali membaca surat Al-Ikhlas. Tentang apa surat ini berbicara? Surat ini tentu berbicara tentang apa? Keesaan Allah, ya. Yang Allah tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak butuh semua itu. Dialah yang awal dan akhir. Setiap makhluk bersandar pada Allah dan dia tidak butuh kepada makhluknya. Itu tentang itu pembicaraan tentang tauhidullah yang ini merupakan syarat masuk jannah. Orang itu kalau tauhidnya benar, dia berpeluang masuk jannah. Tapi kalau tauhidnya rusak sampai tingkat syirik, maka dia tidak punya peluang masuk jannah. Meskipun mungkin baik. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, Ustadz, ada orang non muslim tidak Islam tapi dia kemarin ikut korban, korbannya gede lagi gitu kan ya. Itu apakah diterima? Diterima enggak? Jelas enggak diterima, karena syarat kabul amal adalah ikhlas dan ngikuti syariat Rasul. Syariatnya mungkin sudah benar, syariat korban, tapi dia nggak ikhlas pada Allah. Dia ikhlasnya, dia punya Tuhan lain selain Allah, itu masalahnya. Gitu. Baik, kita masuk ke makna. Bacaannya kita baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau antum mau nyoba itu dal mentalnya jangan de tapi de. Qul huwallahu ahad. Ahad. Coba antum coba semua. Qul huwallahu ahad. De apa de? Klino de ya. Itu berarti kan ada nya itu loh. Dilangi nya bisa enggak? Jadi itu kan kayak hamzahnya mati. Yang benar mental tapi datar. Qul huwallahu ahad. Had. Bukan had. Kan seringnya dedeknya itu. Nanti dilatih ya, dilatih. Allahus somad. Mad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Bukan ahad. Itu hamzahnya jadi ahad. Ya, nanti dilatih-latih kok sama ustadz yang pintar tahsin ya, misalnya, kan itu butuh waktu. Kita maknai qul. Apa qul? Katakanlah wallah, dialah Allah ahad, yang esa. Baik dari uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifatnya, Allah Maha Esa. Allahus somad. Allah as-somad. Ya, as-somad ini tempat bergantung segala sesuatu. Allah as-somad, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi semua alam ini bergantung kepada Allah. Kita, malaikat, arsy, semuanya butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita makhluk, tapi makhluk butuh kepada Allah, begitu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, karena punya anak ini tanda dia memang tidak kekal. Buktinya siapa? Ya kita. Kita punya anak, setelah itu apa? Mati, gitu kan? Mati. Tapi kalau tidak punya anak juga tidak semuanya kekal ya. Kalau ada yang memang nggak punya anak itu manusia, tapi artinya Allah tidak butuh keturunan, memang Allah maha kekal. Gitu. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Maka untuk Allah itu siapa sih? Allah itu adalah zat yang mencipta alam semesta, yang menjadi Tuhan semuanya. Nah, kita untuk Allah ini tidak bisa mendetail-detail mikirnya, karena nggak kuat otak kita, akal kita. Kita mikir makhluknya aja bingung. Coba antum lihat, ngurusi kulit aja berapa tahun itu belajarnya, ya. Dokter spesialis kulit dari SD, SMP, SMA, kedokteran umum, kedokteran spesialis berapa itu baru ngurusi
kulit, ngurusi kandungan, ngurusi itu baru sedikit ilmu Allah. Maka kita tidak bisa meliputi ilmu Allah tentang Allah, kita hanya tahu Allah dari info dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngabari, Allah somad, kita yakin, itu tanda iman. Nah, jangan sampai kita terbawa oleh syaitan yang berusaha untuk memalingkan manusia sambil bertanya-tanya, menanyakan manusia itu dari mana gitu kan nanti. Jadi itu nanti bukan manusia, Tuhan dari mana, memalingkan seperti itu. Ya, jadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Nah, ini juga tanda Allah ini esa, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah punya asma dan sifat yang kadang secara kalam itu sama, tapi hakikatnya tidak sama. Allah al-alim, gitu kan? Ada alim, manusia alim. Apakah alimnya manusia sama dengan alimnya Allah? Tentu tidak. Gitu ya. Sebagaimana kita paham, ustadz itu alim, sama wah santri ki alim. Kira-kira alim di ustadz sama santri ini tadi. Mesti levelnya level alim ustadz tadi. Nah, jadi maksud saya bahwa Allah ini tidak ada yang menyerupainya. Allah punya sifat rahim, manusia juga penyayang, tapi beda rahimnya Allah dan rahimnya manusia. Maka walam yakullahu kufuwan ahad gitu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka juga kita kalau membaca ayat Allah tentang asma sifat, jangan berusaha menyamakan. Allah setiap malam turun ke langit dunia. Jangan mikir, ya turunnya piye? Kan duit bunder. Engko nek mudune dunya berarti kan engko nek Indonesia malam, berarti Indonesia. Engko bariku Amerika malam, berarti muter terus nang bumi. Nah, jangan mikir begitu. Itu kayak membayangkan kayak makhluk jadinya. Makhluk kan muter-muter kayak nggo pesawat, tidak boleh. Kita pakai yakin Allah itu Maha Kuasa. Allah turun lagi ke bumi pada sepertiga malam terakhir. Kita nggak tahu apakah zat Allah, apa ilmu Allah seperti apa, caranya kita nggak usah tanya, kaifanya nggak usah tanya. Yakin Allah turun langit dunia, menyeru, yang mau doalah, yang mau minta Allah akan kabulkan. Itu aja yang paling penting bagi kita. Terus kita ndonga gitu, aja debat, piye iku lho, turun terus piye yang debat tok akhirnya kewengen ring turu subuh ra salat lah gitu kan, repot kakean debat. Nah, kita berusaha dengan keimanan, karena ilmu kita nggak nyandak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, itu makna secara global. Kita masuk ke tadabbur dan tazkiyah ya. Dari ayat pertama qul huwallahu ahad, ini berarti kita tahu faedahnya di ayat ini, Allah itu Maha Esa dalam zatnya, dalam asma sifatnya. Dia Allah Maha Esa, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bertazkiyah. Amalnya apa? Kita berusaha betul untuk selalu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan menghindari kesyirikan. Ya, termasuk dalam kesyirikan yang khafi. Nah, kita tinggalkan kesyirikan itu. Kita hanya menghamba kepada Allah, mengesakan Allah. Inilah konsep keselamatan dunia akhirat. Ya, makanya seberapa besar kebaikan seorang hamba, selama dia tidak mentauhidkan Allah, maka dipastikan dia akan gagal sebagai seorang hamba. Dia hanya akan menuju neraka jahanam gitu. Sehingga kita juga berusaha nanti bagaimana para hamba ini juga bisa mentauhidkan Allah, sebagaimana setan berusaha bagaimana hamba-hamba Allah ini melenceng dari jalan Allah. Kita harus punya semangat dakwah ke situ. Bagaimana kita lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tetangganya yang Yahudi mau mati, anak muda ya, beliau tengok, beliau ajak masuk Islam, beliau asli la ilaha illallah karena disetujui bapaknya, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tidak berapa lama kemudian meninggal. Rasul bergembira sekali karena telah berhasil menyelamatkan seorang hamba dari neraka jahanam. Nah gitu, kita harus punya semangat gitu ya, mentauhidkan Allah sekaligus menebarkan tauhid kepada umat yang belum bertauhid, termasuk kepada orang-orang Islam yang masih berlaku syirik. Kita nggak katakan mereka musyrik karena mungkin kebodohan, tapi berlaku syirik. Kita berusaha untuk mengingatkan mereka, ya. Orang-orang yang masih suka klenik, ya. Kan banyak ya kalau di negeri kita ini yang hobinya klenik itu banyak sekali. Nah, itu bagaimana kita dialog-dialog tentang itu, kita mendakwai mereka. Ayat kedua, Allah Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dari sini kita tahu bahwa semua kebutuhan, semua hajah itu hanya kita bisa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menentukan segala-galanya. Maka kita diajari dalam zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau larang, tidak ada kemuliaan di hadapan kemuliaan-Mu. Ini pengakuan kita bahwa Allah ini As-Samad. Nah, maka juga Nabi menasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa apa? Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. So, jatahmu tidak akan meleset, enggak, jatahmu tidak akan kena kamu. Nah, ini betul-betul yang menentukan Allah. Maka kita harus apa? Prakteknya apa amalnya? Bagaimana kita berusaha untuk selalu bergantung kepada Allah dalam mencari kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bergantung, mantap pada Allah dan yakin pada Allah dan optimis, ya, gitu ya. Gitulah. Jadi karena kita yakin Allah yang kuasa, kita meskipun dalam kondisi yang berat, optimis Allah akan membantu, menolong kita. Itu yang terjadi dalam kisah-kisah Rasulullah dan sahabat. Misalnya ketika ini ya, ketika manusia menakut-nakuti orang Islam dengan munculnya pasukan Azza, pasukan Uhud yang berat, mereka mencoba agar orang Islam ketakutan, tapi karena mereka kuat ta'aluknya dengan Allah, bergantungnya pada Allah dan yakin yang menguasai Allah, maka mereka berkata apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula misalnya ya pernah, tapi ini juga mungkin yang tiru-tiru, mungkin jangan semua orang tiru ya. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu kan musuhan sama orang, kemudian orang negara itu panglimanya nantang Khalid, racun ini kalau kau minum kok kamu nggak mati, kami tunduk pada engkau, kami iman. Ya, Khalid bin Walid kuat tanggung pada Allah, beliau berdoa Bismillahirrahmanirrahim, diminum untuk racunnya akan mematikan dan nggak apa-apa. Makanya tunduk semuanya. Cuma ini katanya level iman tinggi ya, kalau antum tiru-tiru takutnya bablas. Karena itu kan sangat kait dengan keimanan yang kokoh, semakin tinggi imannya semakin. Itu pernah terjadi. Kalau itu minum racun karena ditantang oleh orang kafir, beliau minta pada Allah dan Allah kuatkan, menteles gak apa-apa. Kayak saya bilang tadi, ojo diterusin imani urung kuat. Itu orang-orang khosoh yang sudah, mungkin levelnya level sudah wali-wali Allah yang kuat, kan memang Khalid bin Walid kan mujahid yang luar biasa, jadi Allah tolong. Artinya yang penting bagaimana kita betul-betul hati kita itu ta'aluknya hanya pada Allah. Ini akan membuat kita tenang. Ketika kita mengharap sesuatu, bekerja, berusaha, kok gagal, kita nggak akan stres karena kita sadar ini Allah yang menentukan saya. Kalau berhasil, kita nggak akan bangga atau sombong karena kita tahu ini Allah yang ngasih saya, gitu. Dengan keyakinan seperti itu akan menjadi orang yang tenang hidupnya. Keyakinan bahwa Allah Samad, maka saya gantungkan harapanku, saya gantungkan ya semua yang saya inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk nanti prakteknya tawakal itu, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad.
Allah Ta'ala tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Dia dengan kesempurnaannya tidak butuh semua itu. Tidak butuh orang tua, nggak butuh anak. Yang ini sudah disebutkan dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Maka bagi orang yang meyakini Allah punya anak, ya jelas itu nanti jadi orang kafir gitu. Kafir. Maka ini nanti orang-orang yang meyakini Allah punya anak, mereka di akhirat akan celaka. Seperti yang Nabi sabdakan ketika orang-orang itu sudah di padang mahsyar, kan yang pertama tanya orang Yahudi yang menuhankan Uzair dianggap anak Tuhan. Kau tunggu siapa? Kami itu Uzair Tuhan kami. Kamu pengen apa? Kami pengen minum, kami haus. Sana. Lari semua Yahudi itu beleng masuk neraka semua. Mereka enggak sempat masuk, enggak sempat ke Sirat. Orang Nasrani yang menuhankan Isa juga sama. Kalian pengen nunggu apa? Kami nunggu Tuhan kami Isa. Kamu pengen apa? Kami haus pengen minum. Sana lari, beleng masuk neraka aja. Itu maka kalau kita punya saudara, tetangga yang masih menuhankan selain Allah, ya kalau kita bisa kita ajak untuk bertauhid. Ya, kita ajak untuk bertauhid. Kita ajak untuk kepada Islam. Apalagi alhamdulillah sekarang dakwah Islam kan cukup baik alhamdulillah ya. Dalam sejarah itu katanya orang-orang itu baik yang berubah Nasrani itu banyak itu, jutaan itu ketika habis pasca Gestapo, yang mereka dulunya nggak beragama, wajib beragama, pilih yang kira-kira mungkin apa orang terlalu repot bagi mereka gitu, karena mereka anggap ya, Islam kan sholatnya kudu ping piro. Dulu kaum muslimin yang membunuhi atau menumpas PKI bersama TNI, yang itu bukan karena dolim tapi karena melawan gerakan PKI yang sangat sadis itu. Nah, sekarang ini mungkin saatnya kita berusaha kembali untuk yang kita miliki, ya bisa kita dakwailah mereka untuk kembali kepada fitrahnya, itu Islam sesuai dengan yang kita mampu. Bagi yang punya kemampuan ya, dan punya kesempatan. Nah, sebagian juga ada yang mau bertobat. Seperti ini ada calon santri ini dulunya sarjana teologi di Nasrani, kemudian alhamdulillah dakwahnya Ustaz di Bekasi masuk Islam, nanti kalau jadi akan masuk ke pondok sini belajar 2 tahun di Darussyahadah. Nanti mungkin antum pengen tahu teologi ya bisa diundang. Ya. Kemudian walam yakul lahu, amal kita apa? Kita pokoknya menolak semua yang hal yang mengurangi kesempurnaan Allah sebagai Tuhan yang Esa, gitu ya. Kemudian terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Maka ini dari ayat ini kita kesimpulan tidak boleh memisalkan atau mentasbih Allah dan makhluknya, baik dalam zatnya maupun perbuatannya, baik namanya maupun sifatnya. Misalnya Allah turun ke langit dunia, turunnya kayak gini loh, tidak boleh. Itu namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya sifat, Allah yadahu mabsutotani, Allah punya 2 tangan, tangannya kayak kita, tidak boleh. Itu namanya menyerupakan dengan makhluk. Tapi kita juga meyakini Allah punya asma sifat, karena Allah berfirman apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Wa huwas samiul basir, tapi Dia Allah juga Maha As-Sami', mendengar, Al-Basir, melihat gitu. Kita tetapkan Allah punya asma sifat seperti yang Allah sebutkan, tetapi secara hakikat tidak sama dengan makhluknya. Allah As-Sami', mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Kita terbatas. Allah bisa mendengarkan sejauh yang ada. Kita kalau dengar orang ngomong 3, 4, 5 itu sudah bingung, itu maksudnya apa? Allah mendengar semua makhluk, bisa memahami dan menjawabnya, misalnya kan begitu. Maka kita yakini tidak ada yang sama dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih itu jamaah sekalian tadarus dari surat Al-Ikhlas ini. Mungkin ada juga hal lain dari fadilah dan manfaat dari ayat-ayat ini. Terakhir kita baca dari apa yang kita praktekkan di surat ini. Disebutkan dalam buku tadarus ini, saya akan mengagungkan Allah Ta'ala dan memuliakan Allah. Saya akan mempraktikkan tauhid dalam jiwaku, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat ini, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah tidak akan terrealisir, tidak akan diterima kecuali apabila tauhidnya rusak. Jadi kesimpulan pertama, jadi dari surat Al-Ikhlas ini kita diminta untuk mempraktekkan tauhid dengan sekuat-kuat daya agar betul-betul menjadi orang yang muwahhidin, baik dalam mentauhidkan Allah asma sifatnya maupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk masyarakat, saya akan kita akan ajak teman-teman kita agar menghadiri kajian-kajian yang diajarkan di situ akidah seorang muslim, karena agama ini adalah akidah, ya. Dan lesan itu adalah terjemahan dari akidah yang ada di hati. Iman adalah perkataan dengan lesan, iman adalah keyakinan dalam hati, iman adalah amal yang dilakukan dalam perbuatan. Maka belajar akidah merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan ini. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah tidak ada ilah selain Allah dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Jadi ini memang penting sekali kajian-kajian yang bernuansakan akidah, karena kebanyakan kajian itu lebih ke fikih dan fadilah. Itu juga penting, tapi jangan sampai meninggalkan kajian-kajian akidah iman yang itu merupakan dasar. Mungkin sebagai penutup kita ingat Allah memberitahukan kepada kita, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Nah, gitu ya. Allah buat permisalan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ka syajaratin, kayak pohon yang kuat, asluha tsabitun, akarnya menghujam ke bumi, wa faruha fis sama, kemudian batangnya menjulang ke langit, tu'ti kula-kulahin berikan buah-buahan setiap saat dengan izin Robnya. Itu gambaran akidah yang kokoh nanti akan menumbuhkan ibadah yang kuat, akhlak yang mulia, sehingga menumbuhkan manfaat untuk umat semuanya. Maka kalau mau bangkit umat ini, benahi dulu akidahnya, benahi dulu tauhidnya, jangan berlaku dan berbuat kesyirikan, nanti Allah tidak akan menolong kita. Jadi itu salah satu kuncinya untuk kebangkitan umat, harus dimulai dengan pembenahan al-aqidah, kemudian tazkiyatun nufus. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kurang lebih tadarus kita terhadap surat Al-Ikhlas. Semoga Allah berkahi kita semua dengan surat ini, dan kita bisa setiap malam membaca surat Al-Ikhlas karena pahalanya sampai sepertiga Al-Quran. Demikian kita akhiri dengan, tidak ada pertanyaan insya Allah ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.